Rea perlahan-lahan membuka selimut yang menutupi kepalanya lalu menoleh melihat Abi yang masih berbaring membelakanginya. Sejak kejadian memalukan tadi, Rea tidak bisa tidur lagi. Ia terus memikirkan perbuatannya yang membuat harga dirinya hancur sampai ia tak berani menunjukkan wajahnya. Sebentar lagi sholat subuh. Kalau aku tidak membangunkan Mas Abi dan malah sholat sendiri, dosaku mungkin makin besar. Tapi kalau aku membangunkan dia pasti melihatku yang sangat memalukan ini. Ya Allah, berikan hamba keberanian untuk menatap wajahnya ya Allah. Hamba tidak ingin menjadi istri yang durhaka ya Allah. Atau jangan-jangan hamba sudah jadi istri durhaka tanpa hamba sadari. Ya Allah, ampuni hambamu yang minim agama ini, batin Rea. Rea memang tidak banyak mengerti tentang agama. Pengetahuannya tentang agama masih minim, karena selama ini ia tidak diajari tentang agama oleh orang tua angkatnya. Bahkan ketika Rea ingin bersekolah di pesantren, ia dicegah oleh kedua orang tua angkatnya. Ia hanya belajar agama ketika tinggal di panti asuhan selama setahun dan belajar dari buku-buku agama serta video ceramah yang sering ia tonton. Terkadang ia juga mencuri-curi waktu untuk datang ke sebuah kajian untuk mendengar sebuah ceramah. Ditambah, Rea mengingat sedikit tentang ajaran mendiang ayah kandungnya yang mengajarkannya tentang menjadi perempuan yang harus menjaga kehormatan, tapi anehnya ia tidak bisa mengingat banyak hal tentang kenangan masa kecilnya selain beberapa nasihat almarhum ayahnya. Mas Abi. Mas Abi, sahut Rea dengan suaranya yang pelan dan lembut. Dengan sangat terpaksa, Rea membangunkan Abi untuk sholat. Ia berusaha menahan rasa malunya saat ini demi dirinya sendiri yang tak mau menjadi istri durhaka jika tidak membangunkan Abi. Memem. Sholat Mas Abi. Abi menggerakkan tubuhnya sampai menghadap ke Rea dan Rea segera menundukkan wajahnya. Untung saja lampu kamar juga tidak menyala. Hanya lampu tidur di sebelah kiri dan kanan saja yang menyala. Jadi, Rea tidak terlalu malu saat Abi menoleh ke arahnya. Jam berapa sekarang? Tanya Abi sembari mengucek-ucek matanya. Sebentar lagi jam 5 subuh. Aku mau wudhu sekarang. Rea tidak mau berlama-lama berinteraksi dengan Abi karena semakin ia bicara dengan Abi ia semakin mengingat kejadian memalukan itu. Dengan cepat, ia pergi ke kamar mandi. Sedangkan Abi bergerak untuk bangun sampai ia duduk dan matanya tertuju ke arah kamar mandi. Ia melihat Rea berlari masuk ke dalam kamar mandi seolah sedang dikejar sesuatu. Ada apa dengannya? Abi tak berpikir bahwa Rea masih memikirkan kejadian tadi ketika menggigit miliknya. Ia mengira bahwa Rea sudah melupakannya. Oleh sebab itu, ia heran saat melihat Rea berlari masuk ke kamar mandi. Apa karena sudah waktunya sholat subuh? Tak lama, Rea keluar lagi dari kamar mandi. Ia kaget saat melihat lampu kamar menyala. Namun ia tetap melangkah ke arah ruang ganti tanpa menoleh ke Abi yang sedang duduk di sofa. Abi yang melihat Rea sudah keluar dari kamar mandi, beranjak dari sana dan masuk ke kamar mandi untuk wudhu. Setelah wudhu, Abi keluar lagi dan ia melihat Rea sudah duduk di atas sajadahnya dengan tubuhnya yang sudah dibalut mukena berwarna putih dan wajahnya menunduk. Abi segera mengganti pakaiannya dengan baju koko dipadu dengan sarung yang biasa ia pakai sholat lalu berdiri di depan Rea yang masih menundukkan kepalanya. Dia pasti sangat mengantuk tapi tetap bangun sholat. Dia memang tidak pernah berubah. Dia masih sama seperti dulu, batin Abi yang tiba-tiba mengingat masa lalu ketika ia remaja dan Rea masih bocah 9 tahun. Keduanya pun sholat bersama. Selesai sholat, Rea mencium tangan Abi tapi ia masih tak berani menatap langsung wajah Abi. Ia terus menundukkan wajahnya di sana. Kalau masih mengantuk, kamu tidur saja.
Rea mengangguk lalu dengan cepat berdiri dari sana dan berjalan cepat ke kasur. Ia berbaring lagi di kasur tanpa membuka mukenanya. Bahkan ia kembali menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Namun tentu saja ia melakukan itu bukan karena ingin tidur tapi karena bersembunyi. Sejak tadi ia memang berusaha sekali menahan rasa malunya di depan Abi dan untungnya Abi tidak mengungkit kejadian memalukan itu. Mas Abi tidak bahas masalah itu tapi dia pasti menganggapku orang memalukan atau orang sum karena sudah melecehkannya, batin Rea. Abi yang baru saja mengganti pakaiannya dengan pakaian olahraga, mendatangi Rea. Ia berdiri di samping tempat tidur di mana Rea berbaring. Rea, aku keluar dulu. Mau olahraga sebentar. Iya. Kau baik-baik saja kan Rea? Abi kembali khawatir mendengar suara Rea yang terdengar gagap. Aku baik. Jadi tolong pergi saja. Abi hanya mendesah panjang lalu meninggalkan Rea di kamar. Ketika pintu terdengar tertutup, Rea baru membuka selimutnya dan matanya langsung tertuju ke arah pintu. Nafas lega berhasil lolos dari mulutnya saat ia melihat Abi tak ada lagi di kamar. Pukul 7 pagi, Rea berada di ruang ganti dan ia baru saja selesai berpakaian rapi dengan rok panjang berwarna coklat muda dipadu dengan blazer kantornya yang berwarna mocha. Di saat yang sama, Abi masuk ke kamar. Rea mendengar suara pintu tertutup hingga ia mencoba mengintip di pintu untuk memastikan keberadaan suaminya dan ia melihat Abi sedang masuk kamar mandi. Ia menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari kamar karena jujur saja ia masih malu menampakkan dirinya di depan Abi. Di luar ada Bisaidah yang sedang menyiapkan sarapan pagi. Rea mendatangi Bisaidah dan ia hanya mengambil roti tawar di atas meja. Sebentar lagi sarapannya siap Non Rea. Duduk dulu di sini sambil tunggu Tuan keluar, ucap Bisaidah. Kayaknya saya tidak ikut sarapan dulu Bi. Makan roti saja soalnya saya harus buru-buru ke kantor, banyak kerjaan Bi. Ucapan Rea hanya sebuah alasan agar ia tidak sarapan bersama Abi. Sebab, sia-sia saja jika ia duduk makan di sana, ia pasti sulit menelan makanannya jika duduk bersama Abi. Kalau begitu, Non Rea bawa kotak makan saja ke kantor, ucap Bisaidah. Tidak usah Bi. Cukup ini saja. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Rea buru-buru pergi karena tidak ingin Abi keluar saat ia masih di sana. Beberapa menit kemudian, Abi keluar dengan setelan kantornya. Ia datang ke meja makan dan tak melihat Rea. Rea di mana Bisaidah? Tanya Abi. Sembari menarik kursi dan duduk di sana. Sudah berangkat Tuan. Katanya banyak pekerjaannya di kantor makanya buru-buru pergi. Abi tidak senang mendengar bahwa Rea pergi sebelum sarapan gara-gara pekerjaan. Di saat itu, Halim datang. Ayo sarapan Halim. Ajak Abi. Saya sudah sarapan Tuan, jawab pria berusia 47 tahun itu. Oh ya? Aku dengar kalau Rea punya banyak pekerjaan. Kau urus supaya pekerjaannya berkurang, tita Abi. Bukannya Tuan ingin Non Rea belajar mandiri. Kalau Tuan terus membantu Non Rea tidak akan bisa mandiri. Apa yang akan terjadi nanti kalau Tuan melepaskannya dan Non Rea masih belum mandiri? Jadi menurut saya, lebih baik biarkan Non Rea menyelesaikannya sendiri. Tuan cukup mengawasinya saja. Kalau Non Rea tidak bisa menyelesaikannya, Tuan baru turun tangan. Halim bukan hanya sekedar asisten bagi Abi tapi penasehat baginya. Terlebih Halim sudah menikah dan punya anak. Jadi lebih berpengalaman dibanding dirinya hingga ia mendengarkan apapun yang dikatakan Halim. Apalagi jika itu menyangkut kebaikan Rea untuk masa depan Rea sendiri. Oke, aku tidak akan ikut campur. Abi kemudian menoleh ke Bisaidah. Bi,
Rea sepertinya suka makan sausage sandwich. Saya mau Bibi sediakan makanan itu untuknya. Kebetulan, di sini ada toko roti yang menjual sausage sandwich. Jadi Bibi beli banyak untuk Rea. Sausage sandwich itu seperti apa Tuan? Tanya Bisaidah yang baru mendengar nama makanan itu. Roti lapis yang isinya sosis besar terus ada tambahan sayuran dan keju di dalamnya. Mirip seperti hamburger yang punya isian keju dan daging, jelas Abi. Baik Tuan. Nanti saya belikan. Abi kembali melanjutkan sarapannya. Sementara Rea kini berada di jalan menuju kantornya. Sekitar 20 menit perjalanan, ia baru sampai di kantor. Rea masuk ke dalam setelah ia memarkirkan motor matiknya di parkiran kantor, dan sudah banyak karyawan di dalam. Terutama di departemennya. Namun rekannya yang selalu membantunya tidak nampak di sana. Ketika duduk di kursinya, Novi baru muncul dari pantry sembari membawa kopi. Selamat pagi Andre Marisa, sapa Novi sembari berjalan ke arah mejanya dan ia sedang memegang kopi panasnya. Selamat pagi Kak Novi. Kak Novi kayak bahagia sampai sapa pakai nama lengkap segala. Cukup Rea lebih enak didengar kok, ucap Rea sembari memperhatikan Novi duduk di kursi. Sebenarnya aku tidak terlalu senang. Cuma pas lihat mukamu yang selalu tersenyum itu, bikin hatiku adem. Rea tersenyum lalu bertanya, Kak Novi tidak senang kenapa? Novi ingin bergosip lagi. Ia pun menarik kursinya mendekat ke Rea agar ucapannya tidak didengar oleh orang lain. Tadi di pantry, aku ketemu sama Belva dan Rita. Terus di sana juga ada Estiana dan Bustela. Kamu tahu apa yang ku dengar? Rea menggeleng polos. Ternyata Nyonya Prana itu, Bustela, Rea. Rea terkejut mendengarnya. Kok bisa? Maksudku, kenapa Kak Novi bilang Bustela adalah Nyonya Prana? Bustela yang mengakui sendiri di depan Belva, Rita dan Estiana kalau dialah istrinya Tuan Prana. Dia mengakui statusnya itu saat dia mendengar dari karyawan lain yang ada di sana kalau istrinya Tuan Prana gadis muda. Katanya, karyawan ini melihat seorang gadis muda masuk ke lift CEO bersama Tuan Halim kemarin siang. Terus Bustela langsung mengaku kalau itu dia. Kemarin siang saat Rea menemui Abi di ruangannya, memang ada karyawan yang melihatnya tapi karyawan itu tidak melihat wajahnya. Karyawan tersebut hanya melihat punggung Rea kala masuk lift. Sepertinya orang yang dilihat adalah aku tapi kenapa Bustela mengaku itu dirinya? Batin Rea heran. Ah sudahlah. Biarkan saja. Lebih baik semua orang tahu itu Bustela. Daripada semua orang tahu kalau itu aku pasti tidak bisa bekerja dengan nyaman di sini dan mungkin memilih berhenti, batin Rea. Rea, Bustela dan Estiana datang. Cepat kamu kerjakan tugasmu. Jangan sampai dia melihat kita bicara dan menganggap kita malas-malasan lalu melapor sama Tuan Prana, ucap Novi takut. Rea menuruti ucapan Novi. Ia menundukkan wajahnya dan pura-pura sedang memeriksa dokumen tapi ia bersikap seperti itu bukan karena Stella melainkan karena menghindari Estiana. Estiana dan Bustela yang sedang sibuk bicara, berjalan melewati meja kerja Rea tanpa menoleh sedikitpun hingga Estiana belum menyadari keberadaan Rea. Keduanya masuk ke ruang manajer pemasaran. Rea menoleh ke arah mereka dengan kepala menunduk. Bustela langsung duduk di kursi kerjanya sedangkan Estiana duduk bersandar di depan Bustela. Saya tidak menyangka kalau orang yang dinikahi paman adalah Bustela. Dan sebenarnya saya tidak terkejut sih dengar pengakuan Bustela tadi soalnya saya dan Eliah kan memang tahu kalau Bustela dekat sama paman. Jadi waktu lihat berita pernikahan paman, saya langsung menebak kalau wanita yang dinikahi paman secara diam-diam adalah Bustela.
Bu Stella adalah teman kuliah Abi tapi mereka tidak dekat. Namun ketika Stella bertemu dengan Elia dan Estiana di pesta ulang tahun Abi, Stella mengaku bahwa ia sangat dekat dengan Abi. Kenyataannya, ia hanya salah satu wanita yang ingin menjadi Nyonya Prana tapi Stella saat ini semakin terobsesi untuk menjadi Nyonya Prana dan bukan hanya obsesinya yang ingin menjadi Nyonya Prana tapi karena ia juga terobsesi dengan pesona Abi. Nanti sepulang kerja, aku ajak kamu dan Elia makan bareng. Bu Stella bersikap baik dan ramah pada Estiana dan Elia karena ia menganggap bahwa kedua wanita muda itu adalah keponakan kesayangan Abi. Ia tidak tahu bahwa Abi hanya menyayangi Elia saja. Bagaimana kalau makan di rumah paman saja? Estiana sendiri yang bersikap baik dan ramah pada Stella karena ingin lebih dekat dengan Abi agar ia juga disayang seperti Abi menyayangi Elia. Ia berpikir bahwa jika ia dekat dengan istrinya Abi maka Abi pun akan menganggapnya sebagai keponakan seperti Elia. Bukan sebagai anak pembantu yang hanya dirawat oleh Nyonya Julia. Aduh, sepertinya tidak bisa Estiana soalnya pamanmu ada di rumah, dia lebih senang diperhatikan olehku. Maksudnya dia tidak suka kalau aku membagi perhatianku pada orang lain. Estiana tampak kecewa tapi ia memilih mengalah dengan tetap tersenyum pada Stella. Oke deh Tante Stella. Untung saja Estiana belum tahu siapa istri pamannya, dan Tuan Prana benar-benar menyembunyikan istrinya sampai keponakannya sendiri tidak tahu. Mungkin saja keluarganya yang lain pun belum ada yang tahu. Jadi aku bisa memanfaatkan hal ini untuk mendekati mereka, batin Stella. Tadi ketika Stella mengaku bahwa ia istrinya Abi, ia tidak melihat ada Estiana hingga ketika Estiana menyahut ia terkejut dan sempat khawatir dirinya dipermalukan. Ternyata Estiana pun tidak tahu